giliran begini malah sok pada ngebersihin stadion tuh. Kelihatan banget pengen dipujinya. It shows football fans cleaning up the stands alongside a simple message, please do it at home. Dan ini artinya di saat negara lain pada punya kemajuan, Jepang malah segitu-gitu aja. Makanya jadinya ketinggalan deh. Gue mau bahas seputar Pildun lagi. Seru sih ini. Jadi tiap Pildun tuh kan selalu viral foto-foto supporter Jepang yang rame-rame mungut sampah di stadion. Rame-rame ngebersihin stadion setelah pertandingan. Udah berapa Pildun tuh selalu rame foto-foto begitu. Dan fenomena ini kan dapat banyak perhatian secara global ya. Dan banyak yang muji soalnya ya mereka sopan dan bersih banget kan. Fans negara lain nggak ada tuh yang kayak gitu tuh, yang bersih-bersih kayak gitu. Tapi bedanya, di Pildun tahun ini muncul netizen-netizen Jepang yang justru ngeritik aksi bersih-bersih ini. Yang justru pada speak up kalau aksi ini tuh cuma pencitraan doang, biar dipuji sama media. Padahal aslinya, Tapi emang ada apa sih sampai responnya begini? Kenapa banyak warga Jepang yang speak up buat ngebantah nih, terutama cewek-ceweknya di sini? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas ada apa di balik aksi bersih-bersih stadion yang dilakuin sama orang Jepang. Apakah ini jadi ngebuka sisi gelap orang Jepang yang sebenarnya? Di Learning by Googling. Ya, selama ini kalau kita ngedenger tentang Jepang, itu kan yang muncul kan selalu yang bagus-bagus ya bisa dibilang ya. Tentang orang Jepang yang pada sopan, pada rajin, pada disiplin. Ya pokoknya yang stereotip tentang orang Jepang tuh kebanyakan tuh pada positif lah. Dan salah satu stereotip positif tentang Jepang selalu muncul tiap ada Piala Dunia. Stereotip positif kalau orang Jepang selalu bertanggung jawab sama sampahnya. Kayak di Pildun yang sekarang, setelah match antara Jepang lawan Belanda di Dallas Stadium, langsung tuh beredar video dan foto ini. Fans Jepang lagi pada bersih-bersih stadion setelah pertandingan. Dan salah satu videonya tuh bahkan tuh diuploadnya tuh sama akun sosmednya FIFA langsung loh, yang ngebikin hal ini jadi makin meluas deh. Dan yang rapi-rapi dan bersih-bersih begini tuh nggak cuma fansnya ya, pemainnya juga sama-sama dikenal suka ngebersihin ruang ganti. Dan biasa kalau yang pemain, abis mereka bersih-bersih, mereka tuh suka ninggalin ucapan terima kasih pakai bahasa dan aksara si tuan rumah yang ditujukan buat pengumpul kantong sampahnya. Dan terkait kebiasaan bersih-bersih ini, orang-orang Jepang yang diwawancara mereka tuh selalu bilang tuh kurang lebih tuh kayak, oh iya, ini memang kebiasaan kami kok. Di dalam tradisi Jepang, kita tidak boleh merepotkan orang lain. Makanya, kalau habis bertamu kemanapun, kami harus membuat tempatnya jadi lebih bersih dari sebelumnya. Dan Japan Today juga bilang kalau orang Jepang tuh emang udah biasa bersih-bersih dari kecil. Soalnya di sekolah mereka yang ngebersihin kelas dan seluruh sekolah tuh kan anak muridnya sendiri kan, secara gantian. Soalnya ya banyak sekolah yang nggak punya petugas kebersihan. Ya kalau di kita mungkin mirip-mirip kayak sistem piket sama Jumat bersih lah ya. Dan disebut juga di Jepang ketika ada satu orang atau satu kelompok yang lagi bersih-bersih, orang lain di sekitarnya tuh pasti bakal ikutan. Soalnya mereka nggak enak kalau nggak bantuin. Nggak enak kalau kelihatan diem aja. Makanya akhirnya jadi gotong royong bersih-bersih deh. Dan hal itu di Jepang udah ditanamkan sejak kecil. 日本人は小さい時から学校の教室も自分たちで掃除するし、来た時よりも帰った時の方が綺麗になるようにということを覚えて育つので、それがこういう世界の人たちが注目するスタジアムで披露されているのはとても誇らしいと思います。 Tapi masalahnya setelah video bersih-bersih stadion itu viral, malah banyak orang Jepang sendiri yang kritik itu dan bilang kalau itu cuma pencitraan doang biar dipuji media internasional. Ah? Iya, jadi kalau menurut Global Times, banyak netizen Jepang, terutama di X, yang pada speak up kalau semua itu ya cuma performatif doang. Semua itu dilakuin buat narik perhatian dan dapat pujian doang. Padahal aslinya munafik. Kenapa pada ngomong gitu? Soalnya menurut mereka, para cowok-cowok Jepang tuh cuma bersih-bersih waktu ada yang lihat doang. Katanya di Jepang kalau abis festival kembang api, sampah tetap berserakan tuh, nggak ada yang bersih-bersih. Di jalan umum juga kadang ada sampah, tapi nggak ada orang lewat yang ngambilin tuh. Atau yang sama-sama di pertandingan deh, kayak di pertandingan baseball atau bola di Jepang. Itu mereka pada nyampah kok, nggak ada tuh yang bersih-bersih. Makanya para pengkritik nih ngerasa yang di Pildun mah terlalu direkayasa. Orang aslinya di negara mereka sendiri nggak kayak gitu kok. Bahkan di rumah yang mereka tempatin pun mereka nggak gitu. Mereka nggak pernah ikut bersih-bersih. Padahal rumahnya juga rumah mereka sendiri, dihuni sama keluarga mereka sendiri. Tapi semua tugas domestiknya dilakuin sama perempuan. Yang laki-lakinya, yang cowok-cowoknya jarang banget bantuin.
Giliran begini malah sok pada ngebersihin stadion tuh. Kelihatan banget pengen dipujinya. Pada gitu tuh ngeritiknya tuh. Dan ingat sekali lagi, itu yang bilang tuh netizen Jepang sendiri ya. Dan ya ini mirip-mirip kayak cerita dari temen gue sih. Jadi gue punya teman, dia tuh abis nikah sama orang Jepang. Nah dia cerita, temen yang orang Jepang ini dia tuh juga bilang ke temen gue, nggak usah viralin yang gitu-gitulah, nggak bener itu. Waduh, padahal kalau ngelihat ini udah salut loh saya loh. Poster has gone viral in Japan. It shows football fans cleaning up the stands alongside a simple message, please do it at home. The message targets what some see as a double standard. Some men are happy to clean up in public after a football match, but leave most of the housework to women at home. Dan kalau menurut survei dari Shankai Shimbun yang dikutip sama Reuters, emang benar sih. Disebut dalam rumah tangga, sebanyak 80% kegiatan memasak itu dilakuin sama anggota keluarga perempuan. Entah itu sama ibunya, istrinya, atau anak perempuannya. Dan cuma 8% doang yang dilakuin sama anggota keluarga laki-laki. Sedangkan sisa 12%-nya itu gabungan tuh antara ngelakuin barengan, gantian, atau beli di luar. Terus kalau menurut data resmi dari Gender Equality Bureau Cabinet Office Japan disebut, suami Jepang tuh rata-rata cuma ngabisin waktu 1 jam 23 menit per hari buat ngelakuin pekerjaan rumah. Kayak bersih-bersih, beberes, jaga anak, dan sebagainya. Sedangkan istri Jepang rata-rata mereka ngabisin waktu 7 jam 34 menit per harinya buat ngelakuin hal yang sama. Dan perbedaan peran domestik ini jadi salah satu yang paling jomplang di antara negara-negara OECD. Dan ini artinya apa? Artinya peran gender dalam tugas rumah di Jepang tuh jadi salah satu yang paling gak seimbang di antara negara-negara maju lainnya. Kan yang cowok kerja. Nah masalahnya yang cewek juga kan banyak yang kerja. Jadi walaupun sama-sama kerja, tapi masih menurut Shankai Shimbun, perempuan Jepang tuh 23% lebih banyak yang ngorbanin waktu pribadi mereka demi beberes dan ngurus anak daripada laki-lakinya. Padahal suami istri sama-sama kerja nih, dua-duanya pulang ke rumah di jam yang sama. Tapi begitu sampai rumah, si suami bisa langsung istirahat atau main game, sementara si istri harus masak dan beres-beres rumah. Belum lagi kalau mereka udah punya anak, wah udah tuh makin repot tuh istrinya tuh. Dan karena itulah makanya di kasus bersih-bersih Pidun ini di Jepang tuh kan jadi ada campaign ya. Campaign yang disuarakan kebanyakan sama wanitanya yang isinya tuh, tolong kerja begini di rumah juga ya. Kena banget tuh. For the past 7 years with her husband at work, Eri Suenaga spends her day doing the dishes, cleaning, laundry, and taking care of their daughters. Right now, I'm the main person to do that. But for Suenaga, a college-educated woman who worked nearly 9 years in finance, spending her days like this wasn't her dream. Dan mirisnya lagi, walaupun perempuan-perempuan di Jepang mereka tuh pada kerja yang bebannya mungkin sama, tapi gaji dan penghasilan mereka per bulan tuh lebih sedikit daripada laki-lakinya. Nih, kalau menurut data dari OECD tahun 2025 disebut, Jepang tuh punya selisih gaji antar gender yang paling gede di antara negara-negara maju. Selisihnya tuh 22%. Dan ini jauh banget nih dari rata-rata OECD yang 11%. 2 kali lipat berarti bedanya. Dan selisih gaji yang gede ini ngebikin Jepang ada di peringkat 35 dari 36 negara OECD dalam hal kesetaraan upah berdasarkan gender. Mereka cuma menang dari Korea Selatan doang. Soalnya Korsel mereka tuh gapnya tuh ada di 29%. Kalau Jepang tadi 22% kan, nah Korsel lebih parah tuh 29%. Dan disebut selain upah yang lebih sedikit, perempuan di Jepang juga tuh mereka tuh lebih susah buat dapat kerjaan tetap, naik jabatan, atau dapat tunjangan. Dan kalau pekerja perempuan nikah, hamil, atau melahirkan, itu banyak di antara mereka yang keluar dari kerjaan, entah resign atau kena layoff. Jadi ya kebayang kan, udah kan gajinya lebih kecil, potensi kena stop di tengah jalannya lebih gede lagi. Tapi emang masalah kesetaraan gender di Jepang tuh jadi salah satu yang paling parah sih. Bukan cuma dalam pekerjaan doang, tapi ya emang secara umum. Kalau menurut World Economic Forum, di tahun 2025, Jepang tuh ada di peringkat 118 dari 148 negara di dunia dalam hal kesetaraan gender. Urutan 30 dari bawah mereka. Padahal di tahun 2018 mereka tuh udah ada di peringkat 110 loh. Udah cukup bawah itu. Merosot lagi. Dan ini artinya di saat negara lain pada punya kemajuan, Jepang malah segitu-gitu aja. Makanya jadinya ketinggalan deh. Atau berarti bisa dibilang juga, Jepang tuh masih patriarkis banget masyarakatnya. Makanya kalau kata temen gue tadi yang baru nikah sama orang Jepang, dia bilang, Anda paham kan mengapa istri saya memilih saya?
Tapi emang aneh sih temen gue tuh. Cewek Jepang cakep loh. Mau nikah sama cowok Indonesia yang mirip-mirip Mario Bros. Mau loh. Mana ngikut tinggal di sini lagi. Despite rapid social and economic growth, the country's progress on gender equality seems stuck in reverse. Of 153 countries, Japan comes in 121st on the Gender Gap Index, below Angola and the United Arab Emirates. Dan sebenarnya ada satu nih stereotip negatif Jepang yang paling terkenal juga. Soal laki-laki Jepang yang suka dianggap sebagai orang yang mesum. Dan ini mesumnya tuh udah yang mesum-mesum creepy gitu ya, yang mesum yang udah masuk kriminal. Dan stereotip ini tuh nggak sepenuhnya salah loh. Soalnya kalau menurut South China Morning Post, di Jepang tuh ada fenomena yang disebut chikan. Yang simpelnya adalah ngeraba-raba anggota tubuh korban. Dan gilanya kebanyakan korbannya tuh adalah perempuan muda yang 30% diantaranya adalah anak remaja usia sekolah. Dan ini bisa begini soalnya emang masih banyak kan orang-orang Jepang yang mengseksualisasi seragam sekolah. Masih nganggap kalau seragam sekolah tuh adalah sesuatu yang bisa membangkitkan gairah. Disebut 70% chikan tuh terjadi di atas kereta, tapi cuma 20% doang yang dilaporin. Sementara 80% sisanya itu mereka pada diem karena bingung, takut, atau malu. Dan yang lebih gila lagi, kalau menurut Profesor Chisatoki Tanaka, sosiolog dari Hiroshima University, dia bilang, para predator ini mereka tuh suka pada berbagi tips and trick gitu ke sesama mereka. Kayak di mana tempat yang cocok buat nyari mangsa, jam berapa, dan harus ngelakuin apa. Dan salah satu waktu favorit mereka adalah pagi hari, di hari dimana anak-anak remaja yang baru pada lulus SMA mau pada ujian masuk universitas, mau pada UTBK. Wah itu di momen-momen itu pada nyebar tuh cikan-cikaners tuh di kereta tuh, pada nyari mangsa mereka. Alasannya soalnya di hari ujian itu calon korbannya tuh bejibun tuh, banyak di kereta. Sama mereka juga si para calon korban juga, biasanya mereka tuh lebih nggak fokus di jalan soalnya pada deg-degan mikirin ujian. Dan kalaupun ketahuan, si korban biasanya mereka tuh nggak akan memperpanjang, soalnya takut konsentrasi ujiannya buyar atau malah jadi masalah. お兄さん今入るときに女性のねお尻こうやって手の甲をずっと当てながら入ってった。見た。全く意識がじゃあ動かないで。じゃあ動かないで。はい全部取ってるから大丈夫。お兄さん全部取ってるから。 The man apologizes when the police arrive. He's given a warning and goes on his way. Sama yang sekarang mulai banyak diomongin di Jepang juga tuh ini, rasismenya. Dan ini banyak yang nggak sadar nih, soalnya banyak yang bilang kalau orang Jepang tuh mereka tuh pada ramah, sopan, menghormatin orang lain, dan nggak rasis. Padahal ya kenyataannya nggak juga. Kalau menurut survei resmi Ministry of Justice of Japan lewat Basic Survey on Foreign Residents 2024 disebut sekitar 47% warga asing di Jepang mereka tuh pernah ngalamin seenggaknya satu bentuk diskriminasi berdasarkan ras mereka. Dan ini diskriminasinya tuh bukan yang eksplisit dimaki-maki atau dihina-hina di depan umum atau gimana gitu ya, enggak. Diskriminasi di Jepang tuh biasanya tuh bentuknya tuh lebih halus, kayak ditolak nyewa apartemen atau kosan, diperlakukan berbeda di tempat kerja, dianggap nggak bisa ngomong Jepang padahal bisa. Terus disuuzonin dan dipersulit buat ngakses layanan tertentu. Kayak misalnya kita ambil contoh dalam hal rumah deh. Disebut sekitar 40% warga asing di Jepang mereka tuh pernah didiskriminasi waktu nyari apartemen. Terus 71% warga asing di Jepang juga mereka tuh pernah tiba-tiba dicegat atau diinterogasi sama polisi tanpa alasan atau tuduhan yang jelas. Dan kalau mungkin lu ngikutin, sekarang tuh lagi banyak juga kan orang-orang Jepang konservatif yang belakangan tuh pada mempertanyakan soal perawat-perawat dari Indonesia di Jepang yang pada pakai hijab. Dibilang perawat-perawat ini nggak sesuai budaya Jepang lah, dibilang kerudungnya jarang dicuci dan jarang diganti lah, ya macam-macam tuduhannya. Dan orang-orang Jepang konservatif ini, mereka tuh kebanyakan tuh rasisnya tuh terutama tuh ke orang-orang Cina sama Korea. Baru abis itu ke Asia Selatan, Timur Tengah, sama Afrika. Tapi ingat ini jangan dipukul rata ya, nggak berarti semua orang Jepang begini loh, enggak. Apalagi kalau kita lihat data di World Population Review aja, Jepang sama kita juga kan masih rasisan kita. Tapi walaupun gitu, Jepang tetap ada di urutan 51 dari 89 negara yang nunjukin kalau ya mereka nih masih masuk kategori rasis. Mohammed Nazir has lived in Japan for 40 years. Originally from Sri Lanka, he is a Muslim and has fully integrated into local culture. He speaks fluent Japanese and plays an active role in community life in his neighborhood. But a few months ago, he became the target of racist insults.
Oh iya, terus kalau lu inget, beberapa waktu lalu juga sempat viral tuh kan video Butsukari Otoko, di mana ada orang yang secara sengaja nabrak atau ngebody semua orang yang dia lewatin. Mau itu cewek, cowok, anak-anak, lansia, orang Jepang, orang luar, itu semuanya pada ditabrakin. Pelakunya bisa cewek, bisa juga cowok. Dan walaupun mereka nggak mandang ras, gender, atau usia, tapi seenggaknya fenomena ini bisa ngebuktiin kalau di Jepang juga ada loh orang-orang kasar yang nggak pandang bulu tuh ada. Jadi ya balik lagi ke masalah bersih-bersih tadi, kalau dilihat dari peran dalam pekerjaan domestik, laki-laki Jepang tuh mereka tuh justru masih patriarkis banget ya. Masalah gender di sana jadi yang paling buruk kedua di OECD loh, dan juga masuk top 30 terburuk di seluruh dunia. Makanya waktu media luar pada ngangkat fenomena orang Jepang bersih-bersih stadion, wah itu banyak yang ngeritik deh, dan nganggep kalau itu cuma pencitraan dan nyari pujian doang. Soalnya ya di negaranya sendiri dan bahkan di rumahnya sendiri, mereka nggak pernah serajin itu kok bersih-bersihnya. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah yang dilakuin sama supporter Jepang tuh emang beneran cuma pencitraan doang? Atau mereka tulus ngelakuin ini demi menghormati tuan rumah pertandingannya? Yang mana nih? Silahkan komen. It's like respect for everything, respect for the players, supporters, and also for the stadium. We are kind of honored to be here, so we don't want to make the mess and then leave it. Oke, sekian Learning by Guling kali ini tentang supporter Jepang yang viral karena suka bersih-bersih stadion di tiap Piala Dunia. Tapi kali ini malah dapat feedback negatif dari negaranya sendiri. Dan malah jadi apa ya? Ya bisa dibilang kebuka lah borok-borok cowok di sana lah. Ternyata begitu ya. Ya, kalau lu merevisi gue salah, atau mau nanya, atau mau video, tulis di komen, kayak biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.